Jaji lupis merupakan makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang. Selain memiliki nilai kuliner dan budaya, proses pembuatan jaji lupis juga mengandung berbagai konsep etnomatematika dan sains. Adapun bahan-bahan yang digunakan pasti itu ada beras ketan, kelapa, gula merah, pandan, dan daun pisang. Nah, di sini saya mencuci beras ketannya sebelum dimasak. Kemudian di sini saya menggunakan dua jenis beras, yaitu beras ketan dan beras biasa. Kemudian kedua beras ini dicampurkan dalam satu baskom. Nah, di sini saya menggunakan pewarna makanan rasa pandan untuk menghasilkan warna hijau. Kemudian saya mencampurkan beras ketan dan beras biasanya ke dalam satu wadah untuk dicampurkan pewarna makanan agar menghasilkan warna hijau yang diinginkan. Selanjutnya proses pemberian warna menggunakan pewarna makanan rasa pandan agar menghasilkan warna hijau. Setelah itu diaduk secara rata agar warnanya itu bisa tercampur dengan rata. Dan setelah diaduk, ini kita diamkan selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, di sini saya mencuci daun pisang sebelum direbus agar memudahkan kita untuk membungkus isiannya nanti. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit garam agar menghasilkan rasa yang gurih. Setelah itu kita aduk dengan rata agar semuanya tercampur dengan sempurna. Tahap selanjutnya di sini saya memasukkan isian beras ketannya ke dalam daun pisang, kemudian membentuknya menyerupai segitiga. Dalam proses pembuatan jaji lupis terdapat berbagai konsep etnomatematika yang dimana konsep pengukuran terlihat pada penimbangan bahan seperti 250 gram beras ketan dan pengukuran volume air. Yang kedua itu terdapat konsep rasio dan proporsi, yaitu perbandingan antara beras ketan dan air sebesar 1:4. Yang ketiga itu konsep bilangan terlihat pada perhitungan jumlah produksi. Jika satu bungkus berisi 25 gram beras, maka dari 250 gram beras ketan dapat dihasilkan 10 buah jaji lupis. Konsep geometri juga terlihat jelas pada bentuk jaji lupis yang menyerupai prisma segitiga. Selain itu, bentuk alat yang digunakan juga menunjukkan konsep geometri seperti panci yang berbentuk silinder dan baskom yang menyerupai setengah bola, yang dimana keragaman bentuk jaji lupis ini menunjukkan adanya konsep simetri, proporsi, dan estimasi geometris dalam budaya masyarakat. Nah, di sini adalah proses pembuatan saus gulanya. Yang kemudian sambil menunggu saus gulanya, di sini aku sedang membuka bungkus dari jaji lupis yang sudah matang, yang dimana bentuknya itu bentuk prisma segitiga yang mengandung konsep geometri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini bentuknya lumayan sangat bagus ya, walaupun ini first time, tapi hasilnya cukup memuaskan, yang dimana jaji lupis ini sudah bisa matang dengan sempurna dan memiliki cita rasa dan bentuk yang hampir sama pada kue lupis yang dijual di warung-warung. Kemudian di sini aku sedang memplating jaji lupis yang sudah matang, yang dimana setelah ini itu akan diisi dengan cairan gula dan parutan kelapa. Dari aspek sains, proses pembuatan jaji lupis juga mengandung berbagai fenomena ilmiah. Pada aspek fisika, terjadi perubahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi selama proses perebusan. Pada aspek kimia,
Terjadi proses gelatinasi pati, yaitu perubahan tekstur beras ketan dari keras menjadi kenyal akibat pemanasan. Sedangkan pada aspek biologi, bahan alami seperti beras ketan, kelapa, daun pisang, dan daun pandan itu memberikan manfaat nutrisi serta menunjukkan pemanfaatan sumber daya hayati lokal. Melalui proses pembuatan jaji lupis, kita melihat bahwa budaya lokal tidak hanya memiliki nilai tradisi, tetapi juga mengandung nilai pengetahuan yang kaya dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sepiring jaji lupis yang enak dan lezat siap dihidangkan. Selamat mencoba!